Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 064 ingin memaparkan hasil final report praktikum perancangan bisnis dan fasilitas industri 2021. Nah, di sini merupakan anggota dari grup FRI 064. Ada saya sendiri yaitu Fatia Septriaryani dengan NIM 120184251. Dan selanjutnya, Dan saya Muhammad Ega Sekarang Magdana Putra dengan NIM 1201803. Saya Indah Kamila Fadila dengan NIM 12011824553. nah, selanjutnya yang pertama dimulai dari final report praktikum perancangan fasilitas industri. Di sini tertera ada study case, yaitu CV yang akan menyaksikan ingin mendirikan sebuah perusahaan manufaktur yang akan memproduksi skateboard, smart key in the board di Jawa Barat dengan mendigitasi wilayah Jawa Barat untuk menentukan koordinat alternatif lokasi perusahaan dengan jarak antar suppliernya. Nah, di sini merupakan peta Provinsi Jawa Barat, dan ini merupakan digitasi peta Provinsi Jawa Barat. Di sini ada alternatif area, bagi menjadi dua, yaitu alternatif company dan alternatif supplier. Yang alternatif company, company A yaitu terletak di Kota Bandung, company B terletak di Kabupaten Bandung, dan company C terletak di Purwakarta. Dan alternatif supplier 1 yaitu PT Mega Kayu Industri, supplier 2 inti bangunan toko, dan supplier 3 distribusi packaging. Di sini ada jarak antar supplier dengan kandidat lokasinya. Company A ke supplier 1 37,4 km, Company A supplier 2 41,5 km, Company A supplier 3 44,4 km, Company B supplier 1 45,6 km, Company B supplier 2 49,6 km, Company B supplier 3 52,5 km, Company C supplier 1 46,2 km, Company C supplier 2 yaitu 39,3 km, dan company C yang supplier 3 yaitu 43,8 km. Nanti ada faktor rating. Faktor rating ini ada 3, yaitu faktor kuantitatif, faktor kualitatif, dan normalization. Nah, faktor kuantitatif itu yaitu UMK, land cost, availability, land, dan supplier distance. Selanjutnya ada faktor kualitatif, yaitu ada transportation access, potential market, nature disaster risk, dan HR quality. Dan yang terakhir yaitu ada normalization. Di sini ada faktor rating determining the multiplication weight rate with each factor score. Setelah dilakukan perhitungan dari faktor kuantitatif dan faktor kualitatif untuk ketiga alternatif company, yaitu didapatkan total company A yaitu sebesar 120,52, untuk company B dengan total 110,92, dan company C dengan total 117,41. Yaitu maka dapat disimpulkan lokasi yang terpilih untuk membangun pabrik CV angkatan bersenjata adalah Kota Bandung, karena Kota Bandung memiliki peringkat tertinggi sebagai faktor penentuan lokasi pabrik dengan nilai 120,52. Nah, selanjutnya di sini ada routing sheet, di mana perusahaan kami memiliki demand sebanyak 7.561 unit per year, terus hari kerjanya selama 240 hari per tahun, jam kerjanya 8 jam, dan hari kerjanya selama 5 hari per minggu. Nah, di sini yaitu kami memiliki 12 operasi. Nah, di sini bisa tertera papan kayu, dorong pemegang, dan lainnya dengan total aktual sebanyak 14. Nah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan routing sheet, dapatkan total aktual machine required sebanyak 12 buah mesin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ega sekarang. Ya, ini ada determination of MAE, yaitu kita menggunakan stocky yang memiliki dimensi dengan panjang 1400 mm, kemudian ada lebar 1200 mm, kemudian tinggi 940 mm, dan memiliki kapasitas dengan berat 5 kg. Next. Nah, di sini terdapat stacking, yaitu ada REC ke kebebapan kayu, juga REC ke BBP ke box, REC ke BBP ke baut 1, kemudian yang terakhir itu ada W ke ship. Next. Nah, di sini ada jumlah MAE yang terpilih dan jumlah waktu pengantaran yang paling optimal, yaitu dengan unit lot 37 terdapat terbagi menjadi 2 faktor, yaitu ada 1 dan 37. Dan juga unit lot 1 itu memakan waktu 1.372 menit, kemudian
unit load 37 itu memakan waktu 1.348 menit. Sehingga didapatkan kesimpulan yaitu berdasarkan data precedence diagram dan Gantt chart, maka dapat ditentukan bahwa jumlah MHE terpilih yaitu pada unit load 37 dengan MHE maksimum 2, karena unit load 37 itu memiliki waktu yang lebih sedikit daripada unit load 1, yaitu dengan waktu 1.348 menit. Next. Nah, ini ada jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses. Nah, di sini terdapat frekuensi terendah yaitu 1 dengan dari prosesnya itu ada banyak yang frekuensi 1, kemudian yang frekuensi terbanyak yaitu ada 19 dengan REC ke BBBU ke Wadastik di nomor 4. Next. Nah, ini ada luas areanya. Ada untuk luas area di production floor dimension didapatkan total luas area dengan fasilitas yang ada yaitu dengan luas area totalnya itu 805 meter persegi. Next. Nah, ini untuk luas areanya di kantornya. Didapatkan total luas areanya yaitu 294 meter persegi. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Camelia. Berikut ini merupakan front to back atau FTC. Pada receiving, total cost untuk dari receiving sendiri adalah 304.880 dan sampai total cost untuk shippingnya ada tidak ada dengan total cost secara keseluruhannya ada 434.711.000. Next. Nah, di sini merupakan initial layout plus AAD atau layout facilities-nya. Bisa kita lihat di gambar. Next. Nah, yang ini merupakan initial layout untuk dengan penambahan facilities-nya. Di mana O-nya adalah mosque, P-nya adalah toilet, Q ada securities, R-nya ada employee parking, S-nya kantin, dan T-nya office. Lanjut. Nah, ini merupakan initial layout plus AAD facilities dan AAD. Nah, di mana ini merupakan penggabungan dari initial layout plus AAD dan add facilities-nya. Lanjut. Nah, dan ini merupakan final layout untuk perusahaan PT Angkat Panjat Sikat. Next. Ini merupakan final layout berdasarkan SketchUp yang telah kami buat. Bisa di play. Bisa di play. Nah, lanjut aja sama aku. Jadi seperti yang sebelumnya itu udah pernah di-upload ke YouTube di praktikum PFT. Nanti dapat dilihat sendiri. Terus selanjutnya ada final report praktikum perancangan bisnis. Nah, yang pertama ada gambaran bisnis. Gambaran bisnis dari CV Angkat Panjat Sikat, yaitu CV Angkat Panjat Sikat merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi skateboard. Produk ini bernamakan skateboard yang memiliki kepanjangan Smart Key in the Board. Produk skateboard merupakan sebuah alat bantu ajar yang ditujukan untuk anak kelas 4 sampai 6 SD. Produk ini dikembangkan guna membantu proses pembelajaran mata pelajaran matematika, khususnya materi faktor persekutuan terbesar FEB dan kelipatan persekutuan terkecil KPK. Skateboard memiliki dimensi produk 120 cm x 6 cm x 65 cm dengan material wood tipikal transversal. Produk ini terdiri dari 4 komponen, yaitu papan kayu, gang pemegang, wadah stick, dan nomor angka dan huruf. Selanjutnya yaitu analisis STP dan marketing mix. Nah, yang pertama itu ada segmenting. Segmenting itu terbagi menjadi 4, ada geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Yang pertama ada geografis. Skateboard akan dijual di lingkungan pendidikan dikarenakan produk tersebut berguna dalam membantu lingkungan pendidikan tersebut.
ditujukan kepada konsumen yang berada di Kota Bandung. Yang kedua yaitu ada demografis, yaitu produk skateboard ditujukan kepada instansi pendidikan dan guru SD, serta orang tua murid agar dapat membantu dalam mengajarkan materi pembelajaran FEB dan KPK. Yang ketiga itu ada psikografis, skateboard merupakan salah satu produk alat bantu ajar dalam membantu pembelajaran khususnya di lingkungan pendidikan, khususnya pihak instansi pendidikan yang akan digunakan sebagai bahan ajar siswa kelas 4 sampai 6 SD yang sedang mempelajari mata pelajaran matematika khususnya materi FEB dan KPK. Yang keempat ada perilaku, yaitu menjual produk skateboard dengan menggunakan media sosial dan online shop karena respon konsumen terhadap produk lebih cepat terutama di zaman sekarang. Selanjutnya ada targeting, yaitu penjualan skateboard akan fokus kepada segmen yang berhubungan dengan sumber daya yang dipromosikan, yaitu kepada guru SD atau orang tua murid yang memiliki anak usia kelas 4 sampai 6 SD. Selanjutnya ada positioning, yaitu skateboard memiliki tagline belajarlah sambil bermain dan bermainlah sambil belajar yang merupakan alat bahan ajar yang digunakan untuk memudahkan dalam memberikan pengajaran di lingkungan pendidikan dan merupakan alat ajar yang kreatif dan inovatif dalam memberikan pengajaran mengenai pelajaran FEB dan KPK dengan konsep belajar sambil bermain. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ega sekarang. Nah, di sini terdapat analisis marketing mix, yaitu ada 4, yaitu ada produk, place, price, dan promotion. Untuk produk sendiri itu, produk kami ini bernama skateboard merupakan alat bantu yang untuk anak kelas 4 sampai 6 SD. Nah, produk ini dikembangkan untuk membantu proses mata pelajaran matematika khususnya di bidang FEB dan KPK. Untuk price sendiri, kami akan menjual seharga 500.000 per unit. Untuk place-nya itu, pabrik kami ini berlokasi di Kota Bandung dan akan didistribusikan ke beberapa toko di daerah Jawa Barat. Untuk promosinya sendiri, media pemasaran kami ini menggunakan media sosial dan online shop karena PT kami ini menggunakan sistem business to customer atau B2C. Nah, oleh karena itu media dan online shop adalah strategi paling penting untuk PT kami. Next. Selanjutnya ada strategi rencana pemasaran. Next. Nah, itu di sini terdapat strategi dan rencana pemasaran untuk sales forecasting-nya. Didapatkan demand-nya itu yaitu 7.561 dengan target kenaikannya itu target kenaikan penjualan 0,80% per tahun, sehingga total pembelinya itu kira-kira pada tahun 2022 itu ada 7.637 dengan kenaikan per tahunnya itu 0,80%, setiap tahun naik sehingga didapatkan di tahun terakhir itu pada tahun 2027 yaitu 8.029. Kemudian untuk sales target based on field survey-nya, untuk amount of buyer pada tahun pertama, yaitu 7.561 dengan kenaikan volume produksi 1% tiap tahun ya, sehingga didapatkan pada tahun terakhir pada tahun 2027 yaitu 7.870. Next. Nah, kemudian di sini ada cost marketing estimation. Di sini kami menggunakan Facebook Ads dan juga event. Untuk Facebook Ads sendiri, pabrik kami menggunakan Facebook Ads karena salah satu media pemasaran yang ditujukan kepada guru dan orang tua murid yang memiliki anak kelas 4 hingga 6 SD yang lebih sering menggunakan media sosial yaitu Facebook. Nah, untuk event sendiri itu kami mengambil karena berjualan pada suatu event pendidikan itu sangatlah efektif karena kan banyak pengunjung dan mencakup pasar pada guru dan orang tua murid yang memiliki anak kelas 4 hingga 6 SD. Nah, ini ada asumsi of increasing marketing cost-nya itu ada 2%. Dari tahun pertama itu totalnya dari Facebook Ads dan event yaitu ada 6.300.000 dan naik 2% setiap tahunnya sehingga pada tahun 2026 kita mendapatkan totalnya yaitu 6.819.322. Next. Nah, ini ada market breakdown-nya. Ada 4 yaitu potential market, available market, target market, dan level of competition. Potential market itu sendiri yaitu pabrik kami kan memproduksi di bidang alat bantu ajar. Jadi setiap guru atau orang tua murid yang mempunyai anak didik yang kesulitan dan dapat mempermudah dalam mempelajari mata pelajaran matematika. Untuk available market-nya itu kita menuju kepada instansi pendidikan SD dan siswa bangku SD. Untuk targetnya sendiri kami memiliki target untuk produk kami yaitu instansi pendidikan SD, guru SD dan orang tua murid yang memiliki anak dari kelas 4 hingga 6 SD. Dan level of competition-nya ini PD kami menerapkan kompetisi monopoli karena produk kami memiliki keunggulan pada material dan juga variasi warna yang beragam yang tidak dimiliki oleh produk-produk pesaing kami lainnya. Next. Ada rencana produksi. Next. Nah, selanjutnya rencana produksi akan dijelaskan oleh teman saya Indah Camelia. Untuk rencana produksi ini, jadi di sini dapat dilihat ada struktur produk dan konvencinya. Untuk struktur produknya kami memiliki
sampai level 3 pada produk skateboardnya. Nah, untuk OPC kita bisa lihat dari gambar samping. Next. Berikutnya merupakan direct material cost. Untuk selling volume-nya untuk pada tahun 2022 ada 7.561 hingga meningkat di tiap tahunnya jadi dan pada tahun 2026 yaitu 7.807. Untuk production volume-nya sama itu 7.637 dan setiap tahunnya meningkat menjadi 7.949. Untuk direct material cost-nya yang kami miliki ada part-part pada produk skateboardnya, yaitu ada nomor angka dan huruf, wadah penyimpanan sticknya, bautnya, lem kayu, papan kayu, gagang pemunggang, wadah stick, baut, dan lem kayu 2. Untuk total production material cost-nya, untuk pada tahun 2002 itu ada sekitar 1.644.171 dan meningkat setiap tahunnya. Next. Berikutnya merupakan direct material cost-nya. Itu tuh untuk direct material, percentage of holding cost-nya ada 0,50% dan total holding cost untuk tahun 2022 ada 8.220.581 dan meningkat setiap tahunnya menjadi dan pada tahun 2026 yaitu 8.546.423. Untuk komponen yang lainnya ada skateboard box dan ada lug band. Sehingga untuk total cost of product packaging-nya itu ada sekitar ada 202.380.500 dan untuk total packaging plus holding product-nya ada 210.601.081 rupiah untuk pada tahun 2002 dan 2022 dan meningkat pada di tiap-tiap tahunnya. Lanjut. Berikutnya masih komponennya yang ada yaitu nomor angka dan huruf, wadah penyimpanan stick, baut, lem kayu, papan kayu, gagang pemunggang, wadah stick, baut 2, lem kayu 2, dan total order cost-nya di tahun 2022 yaitu 1.872.000, di mana di tiap tahunnya tetap sama untuk total order cost-nya. Nah, untuk total direct material cost-nya di tahun 2022 itu ada 1.856.392 dan meningkat di tiap-tiap tahun. Lanjut. Untuk indirect material cost-nya ada cat warna coklat, cat warna hijau, dan biru. Itu untuk warna produk di tiap-tiap produknya. Dan untuk percentage of holding cost-nya kami memiliki 0,50%. Untuk total indirect cost-nya di tahun 2022 ada 19.531.170 dan meningkat di tiap-tiap tahun. Next. Untuk estimate investment cost-nya, kami memiliki untuk mesin and facility-nya kami memiliki meja, mesin milling, mesin drilling, dan mesin painting. Untuk tools-nya kami memiliki gergaji, amplas, dan meteran. Dapat dilihat di layar, bisa di next. Nah, selanjutnya untuk masih sama untuk transportation-nya perusahaan kami yaitu memiliki mobil box dan stoki. Untuk general administration-nya kami memiliki komputer, printer, pena, meja, dan kursi. Nah, sehingga pada total fixed investment-nya perusahaan kami yaitu sejumlah 76.343.700, sedangkan mesin and facility cost di tahun 2025 itu 2 juta, tools cost-nya di 2025 itu ada 56.000, transportation-nya di 2025 itu 500.000, dan general administration di 2025 yaitu 9.793.200.
Nah, untuk depresiasinya, untuk mesin cost-nya ada 3.508.526 dan menurun tiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 itu sekitar 2.831.357, dan untuk total cost depresiasinya 16.800, 11.200, 9.600, dan 22.400. Untuk total keseluruhannya itu pada tahun 2022 itu 16.747.321, dan menurun tiap tahunnya menjadi 11.514.633 di tahun 2026. Untuk increasing maintenance cost-nya kita dapatkan yaitu 8%. Nah, jadi mesin yang kita gunakan ada mesin milling dan mesin drilling, sehingga untuk maintenance cost atau biaya pemeliharaan pada tiap cost-nya itu meningkat tiap tahunnya, dan tahun 2026 biaya pemeliharaannya itu sekitar 2.086.990. Untuk mesin paint, untuk total cost di tiap mesin, di keseluruhan di tiap mesinnya, yaitu pada tahun 2022 yaitu 10.263.149. Next. Bisa di next. Oke, untuk rencana sumber daya manusia bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ada rencana sumber daya manusia. Nah, di sini ada company profile-nya. Company name-nya itu CP Angkatan Sikat, terus company sektornya ada manufaktur, memproduksi skateboard, produk description-nya ada ya, seperti yang kayak di awal tadi, vision-nya sama mission-nya dapat dilihat seperti pada di layar. Selanjutnya yaitu ada organizational value chain. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu support activities dan primary activities. Dan support activities terbagi menjadi infrastructure, HR management, development, procurement. Contoh primary activities-nya terdapat inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, and sales services. Dapat dilihat seperti pada di layar, terdapat masing-masing aktivitas pada setiap bagiannya. Selanjutnya di sini organization structure, yaitu ada CEO, specialized finance staff, specialized HRD staff, production manager, production operator, sales and marketing manager, dan sales and marketing staff. Selanjutnya ada organizational structure after recruitment, yaitu ada CEO, finance manager, finance staff, HRD manager, HRD staff, production general manager, production line head, production operator, sales and marketing general manager, sales and marketing supervisor, sales and marketing staff. Nah, di sini ada recruitment and selection prosesnya, dan yang di kanannya merupakan poster dari recruitment and selection prosesnya. Nah, di sini ada recruitment step-nya, dan pertama membuka lowongan, tes kemampuan, wawancara, training, dan penerimaan. Selanjutnya di sini ada direct labor training, dapat terlihat di layar. Di sini juga ada executive labor training, dan di sini ada biaya proses seleksi. Nah, selanjutnya ada proyeksi keuangan. Nah, di sini ada production and operational cost. Dapat dilihat pada di layar, yaitu terdapat total direct cost, total overhead cost, total production cost, dan total operational cost. Dan yang terakhir yaitu ada total production and operational. Nah, selanjutnya ada source of fund, ada funds requirement dan source of fund. Totalnya funds requirement mendapatkan 890.911 dan total source of fund-nya ada 890.476 dan 901. Terus ada installment debt-nya. Nah, dapat dilihat seperti pada di layar. Sini ada production volume and cost of goods sold-nya juga. Terus ada profit loss. Ini ada cash flow-nya. Ini ada balance sheet-nya. Nah, di sini perusahaan kami yaitu balance
dikarenakan total aset dikurangin dengan total liabilities dan total owner facilities-nya yaitu 0. Selanjutnya ada analisis kelayakan yang akan disampaikan oleh Ega sekarang. Ya, di sini ada analisis kelayakan atau feasibility analysis untuk NPV dan PBP. Nah, untuk analisisnya itu NPV berdasarkan hasil perhitungannya dinyatakan bahwa PT kami layak dalam menjalankan usahanya karena perkiraan arus kas di tahun mendatang, yaitu NPV pada tahun 2026 lebih besar daripada 0, yaitu sebesar 1.114.577.662. Untuk analisis PBP-nya itu PT kami membutuhkan waktu payback period selama 2,47 tahun untuk dapat mengembalikan modal yang dikeluarkan pada periode kedua. Untuk analisis BEP-nya itu PT kami dinyatakan layak usaha pada 0,7. Next. Nah, untuk IRR-nya sendiri itu kita memakai 2 persentase, yaitu ada 42% dan 43%, sehingga didapatkan yang 42% itu positif dan 43% negatif dengan total IRR 42,68%. Sehingga didapatkan analisisnya yaitu PT kami dinyatakan layak dalam menjalankan usahanya karena nilai IRR memiliki nilai lebih besar daripada nilai MAR atau IRR. Nah, sebesar 42,68%. Next. Nah, untuk BCR sendiri, PT kami memperoleh nilai BCR sebesar 1,18, maka dapat disimpulkan bahwa PT kami dinyatakan layak karena memiliki nilai BCR lebih dari 1, yaitu 1,18. Next. Nah, di sini ada income statement raw materialnya dengan dengan memakai persenan 14% dan 15%. Next. Nah, untuk 14%-nya itu ada di raw material sensitivity yang di mana untuk yang positif itu ada di 14% dan negatifnya 15%, sehingga didapatkan raw material cost ada sensitif pada 14,91%. Nah, berdasarkan analisis sensitivitas bahan baku untuk mencapai nilai sensitivitas didapatkan sebesar 14,91%. Next. Nah, ini ada income statement selling price dengan nilai 6%, seperti pada layar pada tahun 2022 sampai 2026. Terus di sini juga ada income statement selling price atau rugi laba dengan tertera pada layar. Terus di sini juga ada income statement selling price yang rugi laba dengan nilai 7% pada tahun 2022 sampai 2026. Nah, ini untuk yang income statement selling price juga seperti tertera pada layar. Next. Nah, ini untuk selling price sensitivity-nya dengan persenan 6% dan 7% yang terdapat positifnya di 6% dan 7% negatif. Sehingga analisisnya itu harga jual untuk mencapai sensitivitas didapatkan penurunan sebesar 6,89%. Next. Nah, sekian presentase dari kelompok FRI kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.